Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Krisis tenaga kerja, Jepang minta tolong Indonesia kirim warganya bekerja di Jepang. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Dalam beberapa minggu terakhir, perbincangan mengenai fenomena kabur aja dulu semakin ramai di media sosial. Banyak warga Indonesia yang mulai mempertimbangkan peluang bekerja di luar negeri, mencari kehidupan yang lebih stabil dan penghasilan yang lebih baik. Jepang, sebagai salah satu negara dengan perekonomian maju, kini mulai melirik tenaga kerja asing untuk mengisi kekurangan pekerja di berbagai sektor. Hal ini membuka peluang besar bagi tenaga kerja asal Indonesia yang ingin mencoba peruntungan di negeri matahari terbit. Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi, menyatakan bahwa Jepang sangat menghargai kerja keras tenaga kerja Indonesia di berbagai bidang. Ia menegaskan bahwa tenaga kerja asal Indonesia dikenal disiplin, ulet, dan mudah beradaptasi, sehingga sangat dibutuhkan di banyak sektor industri. Lebih dari itu, masyarakat Jepang juga menghormati budaya Islam dan keberagaman yang semakin mempermudah tenaga kerja Indonesia dalam beradaptasi dengan lingkungan baru. Tidak hanya itu, Jepang saat ini menghadapi tantangan besar dalam dunia ketenaga kerjaan. Dengan populasi yang semakin menua dan angka kelahiran yang terus menurun, Jepang mengalami kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor penting. Pemerintah Jepang pun mengambil langkah strategis dengan memperluas cakupan visa pekerja berketerampilan spesifik. Kebijakan ini memungkinkan lebih banyak tenaga kerja asing, termasuk dari Indonesia, untuk bekerja dan menetap di Jepang dalam jangka waktu tertentu. Di antara berbagai sektor yang membuka peluang bagi tenaga kerja asing, sektor transportasi menjadi salah satu yang paling menonjol. Otoritas Jepang diketahui membuka lowongan bagi warga negara asing untuk menjadi sopir taksi dan bus. Hal itu diwujudkan dengan menambah bahasa dalam ujian SIM. Langkah ini ditempuh sebagai upaya mengatasi kekurangan tenaga kerja di sektor transportasi, sekaligus memudahkan rintangan bagi warga negara asing dalam menghadapi ujian SIM, demikian diberitakan Nikkei Asia. Jepang disebut kekurangan tenaga kerja di sektor taksi dan bus. Jumlah kekurangan pengemudi itu diperkirakan akan mencapai 67.000 dan 22.000 orang pada tahun 2029. Untuk mengatasi hal itu, Badan Kepolisian Nasional setempat menerjemahkan contoh soal untuk ujian SIM kelas 2 dalam 20 bahasa dan mendistribusikannya ke seluruh kantor polisi. Dengan begitu, makin banyak warga negara asing yang dapat mengikuti ujian. Sebagai informasi, tahun lalu, anggota parlemen Jepang melakukan revisi Undang-Undang Kontrol Imigrasi dan undang-undang terkait. Dengan revisi tersebut, dipercaya bisa memperluas penerimaan lebih banyak pekerja asing, termasuk di sektor transportasi darat yang mencakup taksi dan bus. Khusus sektor transportasi, karena baru ditambahkan ke dalam kategori pekerja berketerampilan spesifik. Salah satu contoh nyata dari keterbukaan Jepang terhadap tenaga kerja asing adalah kisah seorang pria asal Indonesia bernama Ius. Baru-baru ini, ia mencatat sejarah sebagai sopir bus pertama dari Indonesia yang bekerja di Jepang. Keberhasilan ini tidak hanya membanggakan, tetapi juga membuka mata banyak orang bahwa bekerja di Jepang kini bukan sekadar impian. Ius pertama kali menginjakan kaki di Jepang pada tahun 2013. Selama bertahun-tahun, ia menempuh pendidikan di sekolah bahasa dan bekerja di sebuah biro perjalanan. Perjalanan karirnya akhirnya membawanya bergabung dengan perusahaan Nikko Kanko Busko, sebuah perusahaan transportasi yang berbasis di Tokyo. Namun, untuk menjadi sopir bus di Jepang, Ius harus melalui berbagai ujian ketat. Pada Desember 2024, Ius berhasil lulus tes kemampuan profesional dan komunikasi, serta mendapatkan lisensi kendaraan besar yang diperlukan untuk menjadi sopir bus. Ini bukanlah perjalanan yang mudah, mengingat ujian mengemudi di Jepang terkenal sulit dan memiliki standar keselamatan yang sangat tinggi.
Dengan pencapaiannya ini, Ius dijadwalkan mulai mengemudikan bus wisata di Jepang pada April 2025. Dalam konferensi pers di Okayama pada awal Februari, Ius tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Ia menyebut keberhasilan ini sebagai mimpi yang menjadi kenyataan dan berharap bisa mengenalkan tempat-tempat wisata di Jepang kepada lebih banyak orang. 安全運転、快適なサービス、お客様に差し上げます。これからもよろしくお願いいたします。 Tidak dapat dipungkiri, bekerja di Jepang memang menawarkan prospek yang menarik, terutama dari segi penghasilan. Berdasarkan data dari Economic Research Institute, rata-rata gaji seorang sopir bus di Jepang mencapai 37,5 juta rupiah per bulan atau 450 juta rupiah per tahun. Gaji tersebut belum termasuk bonus dan tunjangan tambahan yang mungkin diberikan oleh perusahaan. Dengan standar hidup yang tinggi di Jepang, angka tersebut tentu menarik bagi banyak orang yang ingin meningkatkan taraf hidup mereka. Belum lagi, bekerja di Jepang seringkali disertai dengan fasilitas yang cukup baik, termasuk asuransi kesehatan dan tunjangan pensiun. Namun, peluang kerja di Jepang tidak hanya terbuka bagi sopir bus. Jepang juga membuka pintu bagi tenaga kerja asing di berbagai sektor lainnya. Salah satu sektor yang paling membutuhkan tenaga kerja adalah kesehatan, khususnya perawat dan caregiver yang bertugas merawat lansia. Dengan populasi yang menua, Jepang sangat membutuhkan tenaga kerja di bidang ini dengan gaji berkisar antara 376 juta rupiah hingga 484 juta rupiah per tahun. Selain itu, sektor manufaktur juga menawarkan peluang besar bagi tenaga kerja Indonesia. Banyak perusahaan di Jepang yang merekrut tenaga kerja untuk bekerja di pabrik elektronik, otomotif, hingga industri makanan. Gaji yang ditawarkan di sektor ini berkisar antara 268 juta hingga 376 juta rupiah per tahun. Di bidang pertanian dan perikanan, Jepang juga mengalami kekurangan tenaga kerja yang cukup serius. Oleh karena itu, sektor ini mulai terbuka bagi tenaga asing, termasuk dari Indonesia. Gaji di sektor ini berkisar antara 236 juta rupiah hingga 322 juta rupiah per tahun. Industri jasa dan pariwisata juga menjadi sektor yang semakin berkembang, terutama dengan meningkatnya jumlah wisatawan internasional yang datang ke Jepang. Dengan tingginya permintaan tenaga kerja di bidang perhotelan, restoran, serta pemandu wisata, pekerja asing memiliki kesempatan besar untuk berkarir di sektor ini dengan gaji berkisar antara 268 juta hingga 376 juta rupiah per tahun. Sebelum berangkat pergi ke Jepang, sebaiknya kita harus mempersiapkan diri dengan matang. Bekerja di Jepang juga memiliki beberapa tantangan tersendiri. Selain harus menguasai bahasa Jepang untuk komunikasi sehari-hari, calon pekerja juga harus memahami budaya kerja di Jepang yang terkenal dengan kedisiplinan tinggi. Bekerja di Jepang berarti harus siap untuk beradaptasi dengan aturan yang ketat, serta standar profesionalisme yang tinggi. Namun, meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, Jepang tetap menjadi salah satu destinasi paling menjanjikan bagi tenaga kerja Indonesia dengan berbagai sektor yang siap menampung tenaga asing dalam jumlah besar. Keberhasilan Ius dalam sektor yang membutuhkan keahlian khusus adalah bukti nyata bahwa kerja keras dan kegigihan bisa membawa seseorang mencapai hal yang tampaknya mustahil. Dengan semakin terbukanya peluang kerja di Jepang, mungkin akan ada lebih banyak lagi tenaga kerja Indonesia yang menyusul jejak Ius dalam membangun karier di luar negeri. Apakah ini akan menjadi tren baru bagi masyarakat Indonesia? Kita akan terus mengikuti perkembangannya. Terima kasih telah menyaksikan. Jadi itulah dia, banyak peluang-peluang pekerjaan gitu ya di Jepang lah terutamanya yang mengalami, katanya itu kan mengalami krisis tenaga kerja gitu kan. Tapi rasanya memang ramai juga gitu yang mau gitu ya, kalau sekiranya lulus segala ujian, tapi ya memang ketat lah gitu kan, ketat dia punya peraturannya, ujiannya juga gitu ya. Tapi gaji dia, penghasilannya tuh memang cukup besar gitu ya. Tapi itulah memang kena tahan mental gitu kan, mau bekerja di luar negeri.
Satu ya kena fasih lah dia punya bahasa di sana, dia punya peraturannya juga, lepas tu budayanya di sana juga kena beradaptasi, jadi memang kena kuat mental gitu kan. Salut sama semua pekerja-pekerja yang bekerja di luar negeri untuk mencari penghasilan yang lebih lah gitu kan, sebab memang tidak mudah sekali kan guys. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.